Saya jelas-jelas banyak belatung di sini, banyak belatung di sini. Dia dengan santainya begini nih, itu doang gitu. Alhamdulillahnya lagi dimakan, yang makan ngelihat ada jarum pentul. Astagfirullahaladzim. Di nasi uduk. Kalau emang lo nggak suka dengan orang, ya lo bilang, gue nggak suka sama lo gitu. Gue nggak suka cara lo kayak gini. Seandainya nggak suka dengan atasan, ngomong. Di zaman yang modern ini yang kata Mbak, kita tuh percaya nggak percaya memang masih ada ya kayak gitu. Muntah. Oke. Saya semprot semua tembok-temboknya sampai ke dapur, ke kamar mandi, ke teras, saya semprot semua. Udah gitu, mbaknya muntah. Kenapa mbak? Nggak tahu, tiba-tiba saya mual dan panas, kata dia. Bereaksi, ternyata betul bereaksi. Saya bilang, mbak, setelah ini sisanya mbak pakai mandi sama yang ininya mbak minum ya. Bereaksi ke si mbaknya. Itu kalau bereaksi gitu berarti emang beneran mau ngenain dia atau gimana gitu? Mau ngenain dia. Jadi diserang kejiwaannya dulu, kan kalau santet atau segala macamnya, dia langsung kena, udah selesai gitu. Yeah. Ini enggak, sengaja dimainin dulu kejiwaannya biar dia kehilangan akal sehatnya gitu. Aduh, kasihan banget ya. Kan kalau mau ya udah, kalau benci lakuin, udah lo lakuin, udah biar gak nyiksa, matiin aja gitu. Jangan nyiksa kayak gitu. Gentle, kalau lo benci ya bilang benci. Kalau lo punya prestasi, tunjukkan dengan prestasi, nggak pakai praktisi. Betul. Saya bilang, mbak, ini sengaja kejiwaan mbak dimainin dulu, biar mbak secara pelan-pelan nggak nyaman gitu loh. Ya kan kalau misal diganggu kayak gitu, jadi setiap hari kita bawaannya tuh kayak takut, Was-was, gelisah gitu. Ini kenapa kayak gitu ya? Lebih parah dari yang sakit badan gitu kan kalau kayak gitu. Nanti kalian lihat aja deh video belatungnya kayak gimana, beda sama belatung yang lain. Ada tanduknya sedikit. Ada videonya. Sampai saya rekam. Udah gitu, udah saya treatment, si mbaknya muntah-muntah. Udah gitu, mbaknya mandi. Saya bilang, mbak mandi sekarang. Mandi besar gitu ya istilahnya ya. Mandi besar, saya ajarin gimana caranya. Terus baca ini. Sisa dari itunya mbak minum gitu kan. Itu hampir jam berapa? Setengah 2 Pagi. Setengah 2 pagi. Udah selesai, saya treatment. Tiba-tiba saya ngobrol dulu sama mbaknya nih, bang, nanti kalau ada apa-apa ke rumah aja ya, bilang gitu. Pas lagi ngobrol sama mbaknya di teras. Mbaknya di pintu nih. Sekarang mbaknya yang di tengah-tengah pintu, saya yang di teras. Muncullah belatungnya dari ubin satu, dari sela-sela kaki, jari tengah saya. Dari ubin langsung muncul. Gitu. Mbak lihat kan? Iya mas. Dari mana munculnya ya? Tapi dalam udah nggak ada lagi. Dalam udah nggak ada belatung lagi. Teras sekarang. Dari ubin di teras. Ubin. Kayak dari dalam tuh kayak dia keluar gitu ya. Segini, segitu aja udah.
Kalau yang sebelum di treatment kan munculnya langsung segini, terus 5 ekor, terus beberapa ekor. Sampai saya liatin jam juga nih, berapa menit sekali nih sekarang muncul nih. Tadinya kan intens banget, habis dibersihin 1 menit ada, sepersekian second ada lagi di tempat yang sama. Setelah saya treatment, setiap 5 menit nih ada di teras. Saya lihat jam lagi, 5 menit lagi di teras lagi ada. Kita lagi ngobrol, di sela-sela kaki saya keluar dari bukan sela-sela kaki sih, dari ujung kaki. Ujung kaki keluar gitu, langsung ret gitu kan. Mbak tuh lihat tuh. Iya. Keluar dari mana mas? Saya gini aja udah. Saya lihat lagi. Udah berapa menit nih mbak? 10 menit. Udah 10 menit. Keluar 1, tapi cuma di teras doang, di dalam udah nggak ada. Dan jumlahnya nggak banyak gitu? Iya, cuma paling 1, 2, udah gitu aja. Dalam udah nggak ada. Sama sekali? Nggak ada. Akhirnya mbaknya udah masukin kasur lagi, udah semuanya dimasukin lagi. Tapi si mbaknya tetap nggak bisa tidur. Mbaknya tetap nggak bisa tidur. Jadi kayak masih ngerasa takut Masih gitu? ngerasa takut. Itu hari kedua. Hari pertama nggak bisa dibayangin katanya. Di atas bantalnya sekepalan tangan gini. Kayak orang ditumplekin belatung katanya gitu. Dan di bawah kasurnya tuh banyak banget. Itu hari pertama. Ya orang lihat saya aja, kalau lihat belatung 1 aja hebohnya minta ampun, apalagi ini sampai ratusan gitu kan. Yang pada akhirnya pagi-pagi saya mau berangkat ngajar. Jam 6. Mbak, masih ada mas, cuma di depan pintu doang 1, tapi dalam udah nggak ada. Alhamdulillah. Cuma malamnya saya nggak bisa tidur. Tembok saya digini-giniin mulu. Oh, malam itu ya? Kayak mungkin nggak suka kali gitu. Lu ngapain, gue lagi mau ngerjain orang, kenapa lo pagerin gitu kan. Protesnya jadi kemasrunan. Itu hanya saya pagerin, belum saya ini belum mau, bukan mau gimana ya. Iya. Saya cuma magerin doang, nggak mau menghancurkan si medianya itu. Dia hanya media gitu loh. Iya. Kalau mau protes ya ke orang yang ngirimnya. Betul. Kita nggak perlu ke medianya gitu. Sampai saya bilang, mbak, ini mau dibalas nggak? Nggak usah mas, yang penting nggak ganggu saya lagi, belatungnya berhenti. Pagi saya tanya, nggak ada mas, cuma di doang 1. Udah pulang, si mbaknya kan kerja. Hari kedua atau ketiga tuh saya lupa. Saya mau nanya lagi, nggak enak, mbaknya lagi istirahat, udah malam. Sampai terakhir kemarin sebelum puasa, seminggu sebelum puasa. Seminggu sebelum puasa saya lagi beli bakso di depan rumah. Si mbaknya lagi ada temannya di kos-kosan. Mbak gimana? Udah mas, alhamdulillah udah aman, udah nggak ada lagi. Udah enak gitu. Ya alhamdulillah kalau memang udah nggak ada. Mas aman nggak? Enggak mbak, saya bilang. Malam-malam itu ada ngedor-ngedor tembok saya. Cuma malam itu doang. Gitu. Malam itu aja. Cuma malam itu aja. Bentuk protesi yang lempar gitu ya. Iya. Kebayang nggak sih rambut panjang, bolong, matanya berdarah, dengan santainya dia begini. Itu. Kalau bisa ngelihat udah aduh gimana gitu ya. Saya cuma ngambil 1 belatung yang habis saya lempar kena kepala saya langsung megang. Saya langsung gila nih sih. Gila ini bener-bener itu loh. Saya jelas-jelas banyak belatung di sini, banyak belatung di sini, dia dengan santainya begini nih. Itu doang gitu loh. Terus kelanjutan dari yang ngirim itu gimana mas? Gak tau? Nggak tahu. Sampai sekarang sih alhamdulillah si mbaknya juga udah bisa nerima. Yang penting dia udah bebas gitu loh. Udah nggak ada kiriman belatung lagi. Dari si orang itu? Yang penting mbaknya udah tahu, oh ternyata memang teman kerjanya dia yang nggak suka gitu. Karena memang mbaknya dipercaya banget. Dia manajer sebuah perusahaan. Tinggal sendirian, kan kasihan gitu. Tuh zaman sekarang juga walaupun udah sangat modern, canggih, modern, hal-hal yang kayak gitu tuh masih ada. Banget masih ada. Masih banyak, masih banyak banget gitu ya. Ya bahkan baru kemarin malam saya di DM juga sama follower saya.
Tragis sih, ini tragis banget. Saya sempat sedih juga. Dia minta bantuan saya. Awalnya saya nggak mau gitu. Sebab ya mohon maaf, sudah meninggal. Korbannya sudah meninggal. Hanya dalam waktu 2 hari. Oh, yang tadi Mas Ronan cerita ini ya. Sedih banget sih itu. Jadi ada yang DM saya, perempuan. Mas, bantuin saya dong, saya penasaran. Awalnya dia nggak bilang kalau bapaknya itu udah nggak ada. Di DM tuh bahwa kalau mau baca silakan lagi, ada DM-nya masih ada. Awalnya dia nggak cerita kalau bapaknya sudah meninggal gitu kan. Dia hanya penasaran. Mas, ini bener nggak sih bapak saya sakitnya karena diguna-guna medis atau non medis gitu? Saya udah punya feeling nih. Jangan kirim foto. Jangan kirim foto. Lo kirim foto pasti kebaca. Atau langsung cek. Dalam hati anjing. Lo ngirim foto gitu. Setelah saya ngeliat fotonya, foto bapaknya, langsung saya ternyuh inget bapak saya. Bapaknya lagi ngitung uang kotak amal masjid. Bapaknya ternyata rajin ibadah juga gitu loh. Bapaknya itu selain, saya nggak tahu deh, pokoknya yang dikirim fotonya bapaknya lagi ngitung uang kotak amal masjid. Dia juga bercerita bapaknya juga kerja dan sampingannya adalah tukang bengkel AC mobil. AC mobilnya ini rame terus sampai pada akhirnya kerjaannya ditinggal karena memang nggak ke handle gitu loh. Kerjaan utamanya Karena bengkelnya rame terus. Setelah rame, katanya di DM-nya dia cerita beberapa lama kemudian, nggak lama katanya tuh tiba-tiba sepi mendadak. Sepi mendadak, bapaknya sakit, nggak bisa jalan. Dibawa ke rumah sakit, sampai rumah sakit besar, nggak ada penyakit apapun. Sampai ke toilet pun, bapaknya ini ditaruh di tikar, diseret. ya Allah. Padahal dia anak perempuan satu-satunya dan hanya ada ibunya di situ berdua. Kebayang nggak sih? Nggak ada laki-laki. Nggak ada laki-laki. Diseret bapaknya sampai ke kamar mandi gitu loh. Genes banget ya, kasihan. Yang pada akhirnya sampai hari keberapa itu saya lupa. Udah mulai anfal gitu kan. Dibawa ke rumah sakit. Pas nyampe di rumah sakit, anaknya nggak ikut. Tetangganya bilang, buka semua pintu, buka semua jendela. Malam-malam katanya, memang ada apa? Buka aja. Keluarin semua bangku. Dapat kabar bapaknya udah nggak tertolong. Ya Allah. Cuma 2 hari berarti, Mas? Bapaknya nggak tertolong. Sampai udah, kamu ikhlas ya, saya gituin. Bapak kan udah nggak ada. Kalaupun saya bilang ini memang non medis, bapak nggak akan hidup lagi, saya gituin. Saya mau tahu mas orangnya siapa nih, dia sampai maksa-maksa. Yang akhirnya saya blokir. Maaf ya. Soalnya maksa ya. Maaf. Setelah itu saya cuma penasaran aja mas siapa orangnya gitu. Kalaupun saya kasih tahu, bapak hidup lagi nggak, saya gitu. Sekarang tugas kamu hanya satu, doain orang tua kamu ikhlas. Saya udah ikhlas mas, cuma saya pengen tahu orangnya siapa. Kan saya udah ngasih tahu ini non medis gitu. Ya udah, kalaupun mau bertindak kamu mau balas dengan cara apa? Mau balas ngirim juga, sama jahatnya dong saya bilang kamu sama dia, gitu. Betul. Tetangga mas ya, pasti si ini disebut sama dia semua. Jangan seuzon dulu, saya gitu. Kalaupun saya sebut siapa, saya balikin lagi, bapak kamu hidup lagi nggak, saya gitu. Betul. Kalau saya sebut bapak kamu hidup lagi, saya sebut sekarang, saya gitu. Akhirnya udah dia tetap paksa. Saya mau tahu mas siapa orangnya gitu. Saya blokir. Tapi kalau menurut saya wajar ya, karena emang dia nggak terima gitu, maksudnya. Karena cepat prosesnya. Iya, karena cepat cuma 2 hari, terus ya kita memposisikan diri sebagai dia gimana sih gitu kan, pasti sedih banget dan ya udah pengen tahu siapa gitu yang tega bikin orang tuanya kayak gitu. Fotonya masih, foto bapaknya masih ada kalau nggak salah. Nanti saya tunjukin deh. Iya. Masih ada foto bapaknya. Bapaknya soleh banget sebetulnya. Selain punya kerja, dia juga aktif di masjid. Soleh dan memang saya lihat fotonya, dia juga rajin beramal, sukses juga gitu loh.
Oke, dan emang orang ada gitu mas? Middle. Oh. Middle. Yang nggak suka sama dia tuh saingan Usahanya. usaha bengkel juga sama. Oke, bengkel AC, mobil juga. Lagi-lagi persaingan di bisnis. Benar-benar ya. Apa karena itu maksudnya gini loh mas, faktor yang bikin orang kayak gitu apa sih faktor terbesarnya? Faktor terbesar, contohnya ibu saya aja deh. Iya. Ibu saya kan pedagang, yang saya ceritain ke Mbak. Tiba-tiba ada paku, ada jarum pentul, di bawah mejanya ditaruhin kotoran kucing satu plastik. Astagfirullahaladzim. Ngiri gitu loh. Jadi kalau mau segala sesuatu sukses tuh, tunjukin lo tuh bisa gitu loh. Oke. Tunjukin lo tuh mampu. Misalnya kayak ibu saya nih, tadi udah ngerasain kan kayak gimana? Iya, enak banget emang masakannya. Makasih banyak ya ibu. Ya, ibu saya kayak gitu memang. Apapun yang terjadi dia nggak akan mengurangi rasanya gitu loh. Iya. Walaupun nanti naik, harga tetap segitu gitu loh. Walaupun semuanya naik, ibu tetap nggak bakal naikin apapun. Dan dia nggak akan ngurangin bumbu-bumbu yang ada di masakannya, walaupun ada yang mahal gitu. Karena ada pedagang yang lain yang jualan, yang diajarin sama ibu, ya wajar lah ibu lebih rame. Kan dia diajarin sama ibu, dagangannya sepi. Tiba-tiba pas alhamdulillahnya lagi dimakan, yang makan ngelihat ada jarum pentul di nasi uduk, di lontong sayur yang lagi diaduk ada jarum, ada paku udah karatan. Astagfirullahaladzim. Di bawah meja dagangan ada kotoran kucing satu plastik. Ya Allah. Tahuan lah ternyata ya memang. Jadi itu intinya ya itu. Iri sih kalau kita bilang sirik ya sama Tuhan gitu ya. Iri dengan orang lain. Kok orang lain bisa gini, kenapa gua enggak gitu. Jadi mereka apa ya, kayak melampiaskannya itu dengan cara yang nggak mau ngotorin tangannya, tapi dengan tangan orang lain, intinya ngotorin tangan dia juga. Iya, gitu. Betul. Jadi benar sih, faktor terbesarnya itu adalah iri. Ya kalau lo mau kayak dia ya lo harus usaha, benar kata Mas Ronald. Nunjukin prestasi, jangan pakai praktisi. Betul. Iya, karena memang banyak banget, dan Mas Ronald sendiri ternyata ngalamin juga gitu ibunya. Dan saya pun juga sebenarnya. Tuh. Pernah juga Simba diteror belatung. Iya, jadi makanya kemarin pas saya ngeliat IG story-nya Mas Ronan gitu megang belatung, saya kayak langsung flashback gitu. Oh iya ya, saya juga dulu pernah gitu kan diteror, bukan hanya belatung, sama lalat-lalat hijau yang gede banget itu satu rumah. Saya sampai saking shock gitu ya, kaget, bener-bener kayak ini apaan gitu, satu rumah, sampai manggil tetangga gitu kiri kanan minta tolong lihat ini apa. Mereka sama-sama kayak mukulin gitu biar pada mati. Makanya aduh, nggak habis pikir aja gitu, padahal kita nggak pernah. Balik lagi ya, kalau kita udah ngalamin kejadian kayak gitu, kita kalau langsung kayak introspeksi diri gitu, salah gue di mana ya gitu, kok sampai ada orang yang tega gitu kayak gini gitu kan sih, bener gak sih? Nah, terkadang kita diem aja salah, apalagi kita nggak diem gitu nah, kan. Betul. Kita udah diem aja masih tetap ada yang iseng gitu ya. Apalagi kita nggak diem, contohnya enggak. Ini mungkin takutnya saya selalu bilang takutnya jadi bumerang buat saya gitu kan. Di saat saya mentreatment seseorang dan itu berhasil gitu, pasti banyak yang DM, bang gue gini dalam hati, aduh gila, kenapa jadi gini sih gitu loh. Walaupun hanya ada yang ingin tahu bang bener nggak sih penyakit gue ini medis atau non medis. Tapi yang anehnya, hai buat kalian para DM, kenapa demen banget sih pengennya penyakitnya non medis? Iya benar. Harusnya lebih enak medis, ada obatnya. Ini ada yang mangkal banget nih. Saya bilang ini sakitnya medis, memang harus perawatan medis, harus sabar. Yang sakitnya kan, maaf saya nggak mau nyebut, kalau lu ngerawat dia dengan baik, pahala dan pintu surga akan terbuka buat lu gitu loh. Jadi harus sabar.
Malah enggak mas, masa ini kejadiannya berurutan sih, abis ini sakit, ini sakit, ini sakit. Ya memang lagi musimnya. Lagi musimnya, cuacanya lagi nggak bagus, saya bilang kayak gitu gitu kan. Yang pada akhirnya saya kesal, nggak saya balas lagi DM-nya. Ada lagi, jreng, saya jelasin lagi. Kamu ke rumah sakit ya? Udah mas, ke rumah sakit ini. Rumah sakit besar bukan? Bukan, rumah sakit biasa. Mati aja lo mendingan, saya kesel bener kan. Tapi mas, sebelum kejadian, sebelum saya sakit kok ada ini. Sugesti lo aja gitu loh. Sugesti. Kayaknya pada pengen sakit non medis gitu. Iya. Ngerasakan enak nggak? Nggak enak. Banyak laler, tiba-tiba belatung. Mendingan sakit medis yang demam, ngerasain, obat gitu ya. obat beres, udah. Sakit kepala ya udah tinggal minum obat gitu. Udah. Tinggal tidur, istirahat, rest gitu. Emang mau kayak si bapak itu 2 hari langsung selesai gitu. Mau gitu kan. Bener. Ntar saya tunjukin ratusan DM saya belum saya balas. Sampai ini maaf banget, follower saya melorot ribuan gitu loh, karena memang saya sampai konsultasi ke teman saya yang lebih senior yang saya cerita ke Mbak, Mas turunan ini butuh energi juga, butuh energi dari Tuhan, butuh energi dari alam. Yes. Jangan hanya, walaupun sekarang gini deh, saya ngebantu orang tuh lebih enak dekat begini daripada dari foto atau dari jauh. Ya lebih enak mengobati orang tuh face to face gini Mbak, berhadapan. Betul. Daripada dikirim foto atau dari jarak jauh, itu energinya lebih besar, lebih gede. Bahkan saya sampai harus konsultasi ke teman saya yang lebih senior, yang saya bilang ke pending setahun itu loh, belum saya fallback. Baru tadi malam saya malu banget. Setelah saya cek, ini maaf, dia lebih senior dari saya, ya kan? Udah terkenal dari saya, Mbak tahu kan? Tahu. Jangan ditawain Mbak. sampai si saya nyebutnya Mama ya. Si Mama R ini, Mama RB gitu kan. Mama R, maklum lah orang kalau udah terkenal, followernya banyak pasti timpa-timpa. Mah jangan gitu loh. Akhirnya saya konsultasi gitu kan. Mas ini butuh energi yang besar. Saat sudah melakukan segala macam, harus ada pembersihan dan harus ada istilahnya tuh apa ya, recharge lagi gitu loh. Iya. Kalau buat HP memulihkan gitu ya. Iya, HP itu harus di-charger lagi. Dan itu nggak cukup sehari 2 hari Mas, kata dia. Bisa 1 minggu bahkan berbulan-bulan baru full lagi. Karena saya kata si Mama, Mas butuh energi dari Tuhan, juga dari alam. Dari Tuhannya ya sholat, zikir gitu. Dari alam ya kita harus nggak stres, harus lebih banyak berpikiran positif gitu. Emang betul sih. Bahkan kalau nge-DM aja nih, kirim foto, tiba-tiba kan saya langsung ngebaca kan. Iya. Biasanya sih yang ngirim kayak gitu tuh anak-anaknya alay gitu, anak-anak alay gitu. Anak-anak yang baru meletek lah, anak ABG gitu. Yang tiba-tiba, bang, gue nih ada ini nggak, bang kok gue sakit ini ya. Bahkan yang anehnya lagi, saya suruh nyari motor hilang. Motor hilang, saya suruh nyari kantor polisi bro. Bukan di gue bro. Yang lucu lagi si Mama RB, dia cerita ke saya 17-an ada bendera hilang, suruh nyari, suruh ngeliat, katanya siapa yang nyolong. Lalu punya CCTV, lihat CCTV lo digituin. Astagfirullah. Sampai bendera hilang suruh nyari. Bahkan yang lebih konyol lagi, SIM card. Bang, SIM cardku hilang, lu bisa ngeliat nggak bang? Kira-kira jatuhnya di mana? Saya bilang, saya sampai jawab, jatuhnya di gerai. Lo aktifin lagi. Betul. Sekarang udah mudah gitu semuanya ya kan? Makanya saya bingung kenapa sih pengennya tuh non medis semua daripada medis gitu. Betul. Non medis tuh obatnya gampang-gampang susah. Kalau memang lagi gampang ya gampang. Kalau lagi susah, orang yang mau bantuin tuh resikonya ke orang yang nolong juga, bukan ke orang tapi ke keluarga-keluarganya juga. Kalau sakit medis kan paling-paling lo ke rumah sakit, lo berobat, selesai, beres. Iya. Satu pihak. Kalau non medis, pihak yang ini kena belok kemana-mana gitu. Iya. Bisa kena sampai ke anak-anaknya gitu ya. Ya, sampai pada akhirnya ya itu yang
Pas saya seminggu sebelum puasa, saya lagi beli bakso gitu kan. Gimana Mbak? Alhamdulillah Mas, udah enak. Udah nggak ada apa-apa lagi, udah beres. Itu udah selesai, Selesai. sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi ya itu, bumerangnya ke saya. DM banyak banget. Jadi ya tinggal buka prakteknya aja deh. Per karakter 1000. Konsultasi ya. Ya, jadi itu sebenarnya bukan pengalaman. Yang bisa kita ambil dari bukan cerita pengalaman saya adalah di zaman yang modern ini yang kata Mbak, kita tuh percaya nggak percaya memang masih ada yang kayak gitu. Masih ada banget. Kita baik pun dinilai jahat, kita diem pun masih salah gitu kan. Iya. Jadi buat kalian yang punya irinya lebih besar ke orang lain, tunjukinlah dengan prestasi aja deh. Kalau emang lo nggak suka dengan orang, ya lo bilang, gue nggak suka sama lo gitu. Gue nggak suka cara lo kayak gini. Seandainya nggak suka dengan atasan, ngomong, gue nggak suka sama lo ngatur gue gini. Saya pernah, ini jangan ditiru ya. Saya pernah ada di titik paling rendah. Di paling rendah, apapun saya kerjakan. Di sini deh, saya mau ceritain di sini aja. Saya pernah jadi OB. Saya pernah jadi cleaning service. Saya pernah jadi leader toko. Titik terendah saya ketika saya jadi cleaning service di suatu yayasan, saya dioper. Ya saya kan biasa memang nggak biasa kerja kotor gitu ya. Tiba-tiba dapat bagian toilet, membersihkan toilet perempuan. Nah, ketua leader saya, he's not polite. Dia nggak sopan banget, nggak sopan banget. Ke anak baru nggak sopannya, nauzubillah. Boleh dibilang maaf ya, saya walaupun begini, dia lulusan SMP loh, saya SMA, gitu kan. Dia menghina banget, sampai segala macem. Tiba-tiba suatu saat dia nyuruh pakai kaki. Ini kurang bersih setan gitu ngomongnya. Astagfirullah. Masih kurang bersih setan. Saya cuma gini, iya Pak, saya bersihin. Saya bersihin, udah. Ada salah satu teman saya nggak terima, disuruh juga pakai kaki. Untungnya teman saya gentle. Dia ngomong, lo memang ketua kita, tapi nggak seharusnya lo merintah kita dengan nggak berkemanusiaan begini gitu. Iya. Saya cuma diem aja, saya nggak mau ikut campur. Yang pada akhirnya maaf nih ya, pulang kerja habis. Kita semua dipecat akhirnya. Walaupun saya nggak ikut-ikutan, kita semua dipecat. Itulah yang bagus gitu loh. Ya udah, kalau emang lo berani ya hadapin secara langsung. Nggak usah pakai gaib, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai itu. Iya, benar-benar. Yang pada akhirnya walaupun saya nggak ikut-ikutan ya karena memang saya ada di situ, kenapa saya nggak ngebantuin? Sekarang teman saya ngeroyok leader saya, teman saya 5 orang nih, leader saya 1. Kalau saya nggak mau ngebantuin, saya ngebelain, saya juga dikeroyok 5 orang dong. Iya. Sedangkan saya bantuin aja, nggak ngebantuin aja saya masih dipecat, apalagi saya ngebantuin. Iya. Ya bonyok dipecat-pecat juga. Mendingan nggak usah. Nggak usah, ya udah selesai. Betul. Yang pada akhirnya segala sesuatu itu memang ada karma ya. Iya. Apapun yang kita lakukan pasti ada karmanya. Yang tadinya dia jadi leader, saya ketemu dia lagi sekarang narik angkot. Oh. Belum lama saya ketemu. Iya. Bener sih, makanya semua itu cerminan dari diri kita aja. Kita bagaimana bersikap sama orang ya nanti ya orang bakal bersikap kayak gitu sama kita, kayak gitu kan. Waktu itu saya lagi pulang kerja, alhamdulillah waktu itu posisi saya udah ada gitu. Walaupun saya jujur saya nggak bisa naik motor, saya nggak bisa naik mobil, saya lebih suka naik umum. Pas saat saya lagi pulang malam, saya lagi ngasih duit, Pak Fajri, siapa ya? Enggak, Pak. Saya kasih lebih.
makasih mas ya, semoga Allah memberkahi segala macam, didoain dalam hati. Lu kan dulu yang nyuruh-nyuruh pakai kaki. Tapi dia udah lupa ya sama sunat? Lupa, itu udah bertahun-tahun yang lalu. Oh, tapi kalau kita yang digituin masih ingat ya? Masih ingat. Bener-bener. Kan ada pepatah, sedikit kebaikan kalau kita beri, kita yang melakukan, kita nggak akan ingat. Tapi kalau sedikit kejahatan yang orang lakuin ke kita bakal ingat seumur hidup. Iya, bener-bener. Bener banget. Walaupun itu orangnya anggap biasa aja, tapi kita yang ngerasain itu kayak aduh gila gitu, nggak bakalan gue lupa sampai kapanpun ibaratnya gitu. Jadi intinya itu Mbak, kalau memang kita nggak suka dengan orang, udah ngomong aja ya, nggak usah pakai cara gaib, nggak usah pakai cara yang minta bantuan makhluk, nanti ada karmanya juga. Tuh. Ada hukum alamnya juga gitu. Itu sih. Dan alhamdulillah gangguannya ke saya cuma itu doang, tembok digini-gini aja sekali. Nggak ada gangguan ke ibu saya, Nggak ada ya? Nggak ada. Karena yang ditakutkan itu sih ya, Menyerang balik gitu. merembet-rembet gitu. Saya kan cuma memagari doang, nggak ngusir makhluknya gitu. Biar makhluknya tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Iya. Walaupun serangannya ada tapi nggak masuk lagi. Nah jadi itu Mbak ya, pengalaman saya ketika membantu orang, yaitu yang diganggu dengan teror belatung. Ternyata itu bukan dari bangkai atau dari plafon, tapi dari orang yang nggak suka gitu loh. Intinya ya, kalau memang nggak suka bilang nggak suka. Kalau suka ya bilang suka. Gak usah pakai kayak gitu-gituan lah gitu Nah, ya. contohnya nih nanti banyak yang komen, ya lo halo segala macam, itu juga sama sih. Tapi lebih berani harus pakai akun yang asli, jangan akun fake. Wah, curcol nih. Maaf ya Runan Handoyo, kalau segala macam misalnya ada yang komen nih, bang lo gini, saya langsung komen terima kasih. Misalnya ada yang komen nih gini-gini, gue ada di sini loh, ngomong aja langsung gitu. Saya langsung gitu, kalau nggak DM aja gitu. Terus kan kadang-kadang ada yang cuma huruf doang, payah, cemen, masa pakai akun fake, yang asli lah gitu. Jadi bisa kita mengoreksi diri kita juga. Betul. Ada bonus cerita nih Mbak. Wah. Baru kemarin malam. Kejadiannya. Kuntilanak smoothing. Oke. Ini juga saya udah tahu ceritanya karena Ada di Instagram. Iya, ada di IG story-nya Mas Ronan. Dan Mas Ronan juga sempat kirim ke saya waktu itu kan. Kelihatan ya? Kalau saya nggak, itu sebenarnya nih, makanya saya mau nanya, itu sebenarnya cuman Mas Ronan sendiri yang bisa lihat, atau kita yang nggak bisa ngelihat ini bisa lihat juga? Sebenarnya kalau dilihat lebih jelas lagi, kontras dinaikin ya kelihatan gitu loh. Oh. Cuma kalau memang kita lagi ngeblank ya mungkin nggak kelihatan. Saya penasaran loh, maksudnya. Jadi kemarin itu kan dikirimin sama Mas Ronan itu, saya sampai berkali-kali loh masih lihat. Ini yang mana sih gitu, sampai Saya tunjukin ya rambutnya, tangannya, dia berdirinya seperti apa. Coba. Dia posisinya tuh, ini kan. Ini rambut. Mana sih? Ini rambut, ini rambut. Ini badan tangan dia. Ini rambut. Dia posisinya kayak gimana tuh Mas? Begini. Oh, dia berdiri. Di depan kamar. Ini rambutnya nih. Ini rambut. Ini rambut. Jadi rambutnya panjang begini. Ini rambut. Mungkin di Mbak nggak jelas kali ya kalau saya coba ya. Ini gini nih, handphone saya kalau keseringan ngerekam penampakan panas, error. Kak, coba deh Kak, itu handphone yang satu lagi Kak. Oh biar aku aja kasih tahu ciri-ciri siapa sih? Nih, Temen aku. ini rambut. Ini rambut. Tuh. Ini tangannya. Ini kepalanya. Ini rambut semua. Oh, yang putih-putih itu ya? Iya, ini badannya. Ini rambut ini tuh. Ini rambut. Nanti deh kalian lihat ya. Nanti saya kirim. Saya masih belum bisa lihat. Nah, jadi ini rambut. Dia berdiri. Badannya mana Mas?
Ini badannya nih, ini lekukan tangannya nih, ini lekukan tangannya nih. Ini kan rambut, ini lekukan tangannya nih. Ini lekukan tangannya. Oke. Kayak orang lagi pakai daster. Iya. Jadi kayak orang lagi pakai daster, gamis, dia berdiri begini. Gitu. Nah itu kejadiannya kayak gimana tuh Mas? Kejadiannya ada yang DM. Ada yang DM kalau nggak salah kemarin atau saya lupa. 2 hari yang lalu deh. 2 hari yang lalu ya. Ada yang DM, Mas, bantuin saya dong. Saya udah langsung, aduh nggak enak perasaan gue nih. Pokoknya kalau udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, Mas boleh gini nggak? Hah? Saya udah langsung nggak enak nih. Ujung-ujungnya pasti begini nih gitu kan. Ya Bu, ada apa gitu. Saya kalau mau nolong orang via DM pasti saya nanya hati saya dulu. Kalau hati saya ngomong, Nan bantuin, saya nolongin. Tapi kalau hati saya bilang, Nan no jangan, ya nggak usah. Gitu. Jadi nggak dibalas gitu ya? Nggak usah, karena ya itu saya juga butuh energi gitu kan. Sekarang ratusan orang nih nge-DM, saya nolong ratusan orang juga. Kalian pikir nggak sih efek impactnya ke badan saya gitu kan? Kalian mah enak, udah selesai itu ya udah beres gitu. Ini kesininya gitu. Mas, anak saya nih nangis terus gitu. Dia punya anak kecil 2. Sebelumnya saya sempat bilang lantai atas kosong ya. Mas kok tahu ada DM-nya? Iya Mas, kosong, cuma dipakai untuk dia punya usaha menjahit. Cuma dipakai buat ngejahit doang. Berarti ya dari pagi cuma sampai sore ya udah. Tapi kosong gitu. Akhirnya saya saranin, Mbak, lantai atas dari pagi sampai habis asar. Ingat ya, jangan lewat lebih dari asar, saya gituin. Buka semua jendela, buka semua pintu biar cahaya matahari masuk. Setiap maghrib baca surat Al-Baqarah, saya kasih tahu baca doa ini. Akhirnya saya kasih treatment juga sama kayak si Mbak gitu loh, Mbak yang digangguin belatung. Mas, nih anak saya di tangga ngelihat kayak sosok katanya hantu gitu kan. Nangis hantu gitu. Di tangga. Dikirim lah, kan kalau di Instagram dikirim pasti hilang, nggak bisa di save ya. Nah ini alhamdulillah yang si kunti semuting ini, kuntilanak semuting ini langsung saya screenshot. Langsung saya screenshot. Dikirimlah salah satu kamarnya. Anak saya juga kalau masuk kamar ini Mas nangis mulu dan nggak mau gitu. Difoto kamarnya. Saya udah punya feeling pasti bakal difoto nih kamar nih. Bener, cekrek. Ada apa Mas di kamar saya? Awalnya saya bilang, udah Mbak, udah Mam. Saya kan kalau dia punya anak saya nyebutnya Mam ya. Udah Mam, nggak perlu tahu. Yang penting ikutin treatment saya aja gitu kan. Buka pintu, biar semua cahaya matahari masuk. Tiap habis maghrib ngaji ini, baca ini, terus ikutin treatment saya. Cuma saya penasaran ada apa sih? Saya pengen tahu ada apa. Benar pengen tahu. Iya pengen tahu. Screenshot sana saya lingkarin. Dia langsung kaget. Apaan tuh Mas? Emang kagak ngelihat? Kok kayak ada perempuan berdiri? Ya itu si Teteh, saya bilang. Saya kirimlah foto ini ke si Mamah ini, Mama yang baru saya fallback gitu kan. Si Mamah kan lebih senior dari saya. Mamah bilang, buset, ini kuntilanak cantik amat, dismuting ya rambutnya, lurus bener gitu. Ya Allah. Nah, saat saya lagi konsultasi ke si Mama, sosok ini bicara dengan saya. Nama saya Sari. Saya tanya, dari mana Ri? Ternyata sebelah rumah dia tadinya kosong. Sebelah rumah dia kosong, atas rumah dia juga kosong, nggak digunain. Rumah itu ada yang beli, ada yang nempatin. Diusirlah, pindah ke rumah dia. Udah atasnya kosong, ditambah lagi sama yang dulunya penunggu-penunggunya. Si Sari itu dari rumah kosong ini.
Dari rumah kosong di sebelah rumah itu. Iya. Akhirnya, kenapa emang Ri? Iya orang saya disuruh pindah gitu. Tapi saya belum cerita ke si mamahnya. Iya. Saya mungkin kalau Mbak nonton, maaf ya Mbak ya. saya bukan nggak mau cerita Mbak. Biar Mbaknya lebih tenang lagi lah. Jadi enggak. Dia juga penasaran sih. Si mamanya, si maminya juga penasaran. Setelah saya lingkarin puas gitu ya, masih penasaran. Enggak sih, udah gitu nanya lagi, Mas, boleh satu pertanyaan lagi nggak? Nggak, udah cukup, saya capek. Saya bilang. Nanti kalian tinggal lihat aja deh. Nah jadi itu Mbak ya, bonus cerita dari saya kuntilanak Semuting. Kalau kata Mama RB, cantik banget nih kuntilanak, rambutnya lurus bener, biasa acak-acakan. Oh jadi gini, sebelum selesai, si Mama RB ini bilang, ancam aja Mas, kalau dia nggak mau pindah dari kamar itu, patahin kakinya gitu. Oh. Terus? Patahin aja kakinya. Saya bilang, Mam, saya emang nggak bisa sejahat itu. Ya kalau lo berani digituin. Terus akhirnya gimana tuh Mas? Belum saya pantau lagi, belum saya DM lagi. Treatmentnya berhasil atau enggak saya belum nanya lagi. Mungkin kalau dia lakuin dan memang konsisten, biasa sih dalam 1 minggu pergi ya? Selesai. Oke. Seperti yang si Mbak ini kan, saya treatment 1 malam aja, besoknya udah selesai gitu. Oke Mas Ronan, makasih banyak nih udah dapat bonus cerita tuh spesial buat teman-teman semua yang dengerin ceritanya dari awal sampai akhir. Dan nggak putus nih, saya mau ngucapin terima kasih banyak buat Mas Ronan yang udah bersedia hadir lagi di channel YouTube saya. Jangan bosan-bosan ya Mas. Terima kasih juga buat Mbak Rahayu dan yang udah DM maksa Mbak Rahayu buat ngundang saya lagi. Tapi kalau misal nggak ada DM juga emang niatnya emang pengen ngundang Mas Ronan gitu kan buat teman-teman semuanya, karena ya alhamdulillah nih, maksudnya banyak yang nungguin gitu cerita-cerita dari Mas Ronan. Nah buat teman-teman juga jangan lupa Mas Ronan juga channel YouTube. Nah namanya apa tadi Mas? Ronan Handoyo Files. Tuh, Ronan Handoyo Files. Di sana juga Mas Ronan tuh bakal menceritakan pengalaman-pengalaman pribadi Mas Ronan. Pokoknya yang ibaratnya nggak ada di channel YouTube yang lain, Mas Ronan bakalan cerita di channel beliau sendiri. Jangan lupa buat teman-teman di subscribe channel YouTube Mas Ronan Handoyo Files. Mungkin juga kebetulan kali Mbak ya, pas Mbak lagi live Instagram, tato saya nimbrung. Nah, kebetulan gitu ya. Nah, terus juga ada tuh yang, jadi setelah Mas Ronan nimbrung tuh, ada 2 atau 3 gitu deh, Mbak, undang lagi tuh Mas Ronan gitu. Nah, terus kemarin malam pas saya sebelum take video juga saya live sebentar, ada yang komen juga, Kak jangan lupa ya Mas Ronan diundang lagi. Terus saya bilang, tenang aja, besok malam Mas Ronan bakalan ada kok di studio saya bilang kayak gitu. Terima kasih semuanya. Versi Mas Ronan banyak banget ya ternyata. Nah, jadi kalau kalian yang bisa ngeliat nih nanti fotonya si Sari itu seperti apa, komen aja di videonya Mbak Rahayu ya. Yes, betul. Tadinya saya mau ceritain ke channel saya, nggak, udah spesial buat Mbak Rahayu aja. Oh, terima kasih banyak. Nah, jadi buat teman-teman semuanya, terima kasih banyak yang udah mendengarkan kisah dari Mas Ronan Handoyo. Semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari cerita yang baru saja diceritakan oleh Mas Ronan. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube saya, jangan lupa diklik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan apabila saya mengupload video terbaru. Jangan lupa di like, di komen, dan jangan lupa dibagikan ke media sosial teman-teman yang lainnya. Buat teman-teman yang memiliki pengalaman misteri, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Insya Allah nanti saya akan ceritakan pengalaman teman-teman semuanya. Atau mungkin teman-teman ingin bergabung dalam segmen silaturahmi, boleh teman-teman DM ke Instagram saya. Jadi nanti saya bersama tim akan mendatangi teman-teman. Jadi teman-teman sendiri yang akan menceritakan pengalaman teman-teman semuanya. Jangan lupa di follow akun Instagram saya Rahayu_Fajri dan akun TikTok saya Rahayu_Fajri. Jadi nanti di sana saya akan mengupdate video terbaru dari channel YouTube Rahayu Fajri. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan di dalam video saya kali ini. Saya Rahayu Fajri dan Mas Ronan Handoyo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa selalu ada misteri di sekitar kita.